Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 190. In aradta urudal mawahib alayka sahihil faqra wal faqata ladayka innamas sadaqatu lil fuqara. Jika engkau ingin datangnya pemberian-pemberian karunia besar dari Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui atau membuktikan kehambaanmu, yaitu kemiskinan, kebutuhan dan kerendahanmu di hadapannya. Jika engkau ingin datangnya pemberian-pemberian karunia Allah yang besar dari Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui, membuktikan kehambaanmu, yaitu kemiskinan, kebutuhan di hadapannya. Inna shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya yang berhak menerima pemberian sedekah itu hanyalah yang betul-betul fakir. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, pemilik, penguasa diri kita, menguji kita. Tapi ujian yang kita alami ini bukan untuk diselesaikan sendiri, karena Allah tahu kita ini tidak akan sanggup melakukan apapun tanpa pertolongannya. Jadi yang paling penting dari ujian hidup itu adalah memperjelas posisi hati kita, posisi sikap kita, bahwa kita itu hamba, Allah itu Tuhan kita. Itu yang terpenting. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh, selain hati seperti itu, mengakui dan membuktikan kehambaan kita. Begini, semua masalah kan terjadi dengan izin Allah. Tidak ada ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah dalam bentuk apapun, sekecil apapun, kecuali hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan Allah tahu persis bahwa kita itu memang tidak bisa menyelesaikan apapun tanpa pertolongannya. Jadi yang paling penting sekarang kalau ditimpa masalah, kita harus segera, inti dari masalah itu adalah ngaku. Satu, la haula wala quwwata illa billah. Bahwa kita ini betul-betul tidak bisa apa-apa kecuali diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi jangan sok hebat, jangan sok bisa, jangan sok pinter, jangan sok berpengalaman di hadapan Allah.
Akui saja bahwa kita ini memang enggak bisa. Untuk nafas saja pertolongan Allah, untuk kedip pertolongan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus, ya qayyum yang berdiri sendiri, mengurus segala-galanya tanpa memerlukan bantuan siapapun terus menerus. Dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Jadi jangan merasa saya ini pinter, saya bisa, saya mampu. Kalau di hadapan Allah zero, kita seperti karung yang lumruk, yang tiada kemampuan apapun. Yang kedua adalah akui kita ini jahil. Tidak ada sepercik apapun ilmu yang ada pada kita kecuali pasti pemberian Allah. Kita tidak bisa mikir tanpa dibimbing oleh Allah. Kita tidak akan tahu apapun tanpa ditunjuki oleh Allah. Nah, itu harus ada di sini tuh. Apa yang akan terjadi sesudah ini? Tidak tahu. Bahkan saya tidak tahu sesudah ini. Ada rencana memang, tapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul-betul tidak tahu. Ada rencana, tapi berapa banyak hidup yang sudah kita jalani tanpa kita tahu, tapi berjalan hidup ini. Benar? Berapa banyak hal-hal yang kita hadapi dan kita tidak pernah tahu. Jangankan sudah hidup begini, waktu janin saja kita tidak tahu apapun dan beres diurus oleh Allah. Kita lahir jadi bayi tidak tahu apapun dan beres. Betul? Ini saya sudah mau 59 tahun, apa yang saya tahu? Sedikit dibanding dengan yang terjadi nih ya. Dibanding dengan yang terjadi, antara ilmu yang saya tahu dengan yang terjadi tidak sebanding. Dibanding dengan rezeki yang saya tahu dan yang saya tidak tahu tidak sebanding. Saya tidak tahu malah ya, kenapa rezeki lewat ini tidak tahu. Ada tahu sedikit sekali. Makanya kita harus mengakui kebodohan kita, kejahilan kita, ketidaktahuan kita di hadapan Allah, dan betul-betul mengharapkan dituntun. Mau bicara minta dituntun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini benar-benar kita ingin bicara dituntun, mikir dituntun, rapat dituntun, ngambil keputusan dituntun, supaya kita berpikir benar, bicara benar, ngambil keputusan benar. Karena tanpa tuntunan Allah tidak bisa. Ya. Yang ketiga adalah kita ini fakir. Boleh mungkin di sana saja, mungkin perlu istirahat. Ya. Nah, yang ketiga adalah fakir. Kita harus mengakui kefakiran kita, karena memang kita tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan milik kita. Jadi jangan merasa ini harta saya, rumah saya. Mungkin secara duniawi begitu, tetapi di hati itu nggak boleh. Bahkan tubuh ini pun bukan milik kita. Jadi kalau tubuh ini ada rasa sakit, oh ini tubuh terjadi sakit dengan izin pemiliknya.
Kalau kita sudah yakin bahwa semua ini milik Allah, kita tidak lagi melihat ada orang kaya di dunia ini, yang ada adalah kekayaan Allah. Ini hakikat ya, bukan syariat. Kalau syariat itu ada pemiliknya, tapi hati itu harus yakin bahwa tidak ada satupun rezeki yang bisa datang kepada saya kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada satupun ilmu yang sampai kepada saya kecuali Allah yang memberikan. Tidak ada satupun solusi yang bisa terjadi kecuali dengan dimudahkan Allah. Saya tidak punya apa-apa, semua tidak punya apa-apa, yang punya hanyalah Allah. Benar-benar begitu hadirin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Efeknya kita tidak akan ujub dengan apa yang ada, kita pun tidak bersandar dengan harta yang ada, dan kita tidak bergantung kepada orang lain. Tidak akan bergantung kepada orang kaya, tidak akan bergantung ke orang tua, tidak akan bergantung ke relasi, karena kita tahu semua kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat menenangkan ya. Tidak akan bergantung ke pembeli, walaupun kita ikhtiar baik dengan pembeli, tapi kita tahu bahwa ini pembeli yang menggerakkan adalah Allah. Ini sekarang kita akan membangun masjid di Eko Pesantren 2. Hakul yakin yang memberikan rezeki adalah Allah, tapi kita buat perencanaan yang baik, kita informasikan dengan baik kepada masyarakat, tidak usah berlebihan ya. Karena nanti yang membukakan rezekinya juga Allah, yang membulak-balik hati orang untuk berwakaf adalah Allah. Kita kalau ada orang yang wakaf, bagaimana? Apakah berterima kasih? Bersyukur. Ada hamba Allah yang dititipi wakaf. Kita ikut bersyukur, ikut berbahagia, Bapak, Ibu dipilih oleh Allah menjadi jalan wakaf. Jadi tidak ada cerita kita nanti tolong beri kami sumbangan, kami ingin masjidnya, tidak bisa begitu. Kita tidak akan menghibah. Kalaupun nanti kita memberitahu orang, bukan meminta sumbangan dari orang untuk membangun masjid, tidak, ini salah. Kita panitia memberi informasi kepada hamba-hamba Allah dengan jelas, dengan manajemen yang jelas, informasi yang jelas, tapi kita yakin Allah yang menggerakkan ya. Kalau orang tidak mau wakaf ya tidak apa-apa, tidak wajib, dan kita tidak usah kecewa. Nah, hati seperti ini disukai oleh Allah. Ada cerita sedikit lelang motor. Saya informasikan juga nih ke teman-teman yang kira-kira rezekinya lebih, dan sempat terbesit harapan mungkin mereka yang beli, tapi karena uang segitu tidak ada apa-apanya ya dibanding penghasilannya. Tetapi Allah tahu hati berharap, dibuat saja orangnya tahu, oh iya saya ikut mendoakan gitu. Nah itu mah bisa santri juga ya. Tapi tidak boleh kecewa gitu, pelit, nggak boleh. Berarti kita berharap dari dia. Sudah tidak apa-apa. Sekarang sudah ada yang nawar 220 juta motor itu, Masya Allah. Gak apa-apa, jalan saja. Ada itu mah motor milik Allah. Ada yang nanya, nggak sayang motor bagus gitu? Justru yang sayang itu nggak ada manfaat buat akhirat. Dulu saya nggak punya motor, sekarang jadi ada motor itu, kemudian dilelang, jadi wakaf, ya untung dong. Dan naik motor itu juga berat motornya, ya, dan jengke lagi kaki sayanya. Alhamdulillah enaknya lagi jalan, tapi kalau mau berhenti nyari trotoar kan kurang wibawa hadirin. Mending wakaf jadi masjid, benar? Jadi bagian dari masjid. Dan semuanya milik Allah. Termasuk kalau uang kita nggak ada, misalkan kita asalnya tidak punya uang, terus ada yang ngasih 10 juta, terus lupa nyimpen, terus hilang. Lah, tadi aja belum ada uang itu,
Sekarang sama nggak ada, kenapa jadi pedih? Bener? Halo? Kan ada yang belum punya uang, nggak kepikir bakal punya uang. Terus ada yang ngasih, misal tas 1 juta, aduh saking senangnya masuk ke saku, sakunya bolong plus, beres saja. Pas sampai di rumah, nggak ada, nggak boleh sedih. Dan tadinya juga nggak ada, sekarang nggak ada. Kenapa harus dilukai hati kita dengan mikirkan yang 1 juta yang nggak ada? Pikir aja tadinya juga nggak ada. Termasuk mau sedekah juga gitu. Kita tidak punya uang, ada yang ngasih uang, kemudian kita sedekahkan semuanya. Kan jadi nggak ada lagi uangnya. Tadi juga nggak ada, sekarang nggak ada uang, tapi jadi pahala. Nah ini adalah bagian dari keyakinan bahwa kita tuh memang nggak punya apa-apa. Yang punya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kalau kita dalam memerlukan pertolongan Allah harus benar-benar mengakui ketidakberdayaan, mengakui ketidakberdayaan dan yang maha kuasa hanya Allah, mengakui kebodohan dan yang maha tahu segalanya hanya Allah. Jadi kalau mau beli apa-apa minta tolong ke Allah, mau cari buku minta tolong ke Allah, mau dengar ceramah hanya Allah yang tahu penceramahnya itu apa pikirannya, ilmunya. Jadi kalau mau lihat YouTube minta tolong ke Allah, ya. Ya Allah, mau beli buku di perpustakaan, mau di toko buku, minta tolong ke Allah, ini buku benar tidak, manfaat tidak, karena Allah tahu penulis buku ini, Allah tahu niat menulisnya, Allah tahu apa yang ditulisnya, Allah tahu manfaat dari buku itu, minta tolong. Itulah kerjaan kita, ngambil keputusan apapun minta tolong. Ini orang yang disukai Allah tuh begitu, sampai nyari sendal aja, aduh di mana ya Allah tadi saya lupa, minta tolong ke Allah, karena memang Allah tahu segala urusan. Yang ketiga adalah kita mengakui ketidakpemilikan kita, dan yang keempat adalah kita mengakui lumuran dosa kita. Seperti Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, doanya adalah la ilaha illa anta, tauhid, tiada ilah selain Engkau, subhanaka, husnuzon ke Allah, maha suci Engkau yang mengatur semuanya secara sempurna, tidak ada yang salah dari perbuatan Allah. Inni kuntu minaz zalimin, dan sayalah orang yang zalim. Pengakuan kita ini zalim terhadap nikmat dari Allah, jarang syukur terhadap takdir Allah, sering berburuk sangka, mata dipakai maksiat, pikiran kotor, sholat tidak khusyuk, mulut busuk, hati dengki. Wah, makin kita ngaku kebusukan hati kita, itu makin disukai oleh Allah, karena memang faktanya begitu. Yang maha suci itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang betul-betul ahli tobat, dan tobatnya tuh jujur, tulus, takut, itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kalau masalah mengantarkan kita seperti itu, kita ngakui kelemahan, nanti Allah menguatkan. Kita mengakui kebodohan, nanti Allah memberikan ilmu dengan keilmuannya. Kita mengakui kefakiran kita, Allah akan mencukupi dengan kekayaannya. Kita mengakui dosa-dosa kita, Allah akan mengampuni dengan limpahan karunia-Nya. Jadilah, dan yang paling susah dalam hidup itu adalah itu dia, memposisikan diri menjadi hamba, baik di hati maupun bukti dalam perilaku kita. Terima kasih hadirin sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah berpaling darimu ya Rabb, hati yang yakin kepadamu,
hati yang senantiasa ingat kepadamu setiap saat ya Allah. Jadikan hati ini tidak pernah berharap dari apapun, dari siapapun selain hanya kepadamu utuh ya Allah. Golongkan kami menjadi orang yang ikhlas dalam melakukan apapun, tawakal sepenuhnya kepadamu, ridho dengan segala ketetapanmu, senantiasa bersyukur atas limpahan karuniamu, dan bersabar ketika engkau uji. Dan bimbing kami agar bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang engkau sukai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbi tahaqqaq bi ajzika yamudduka bi qudratihi, tahaqqaq bi du'fika yamudduka bi haulihi wa wuqutihi. Buktikan dan sungguh-sungguh sifat-sifat kekuranganmu, niscaya Allah akan membantu engkau dengan sifat-sifatnya atau kesempurnaannya. Akuilah kehinaanmu, niscaya Allah akan menolong padamu dengan kemuliaannya. Akuilah kekuranganmu, niscaya Allah akan menolong kepadamu dengan kekuasaannya. Akuilah kelemahanmu, niscaya Allah menolong padamu dengan kekuatannya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mengetahui apa yang ada di hati kita ketika kita sombong, ketika kita ujub, ketika kita ria. Tidak ada yang tersembunyi. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Semua kekuasaan, kejadian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita menjadi hambanya, lalu Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan di hati kita untuk bisa berbuat buruk atau baik. Itulah yang membedakan kita dengan binatang atau setan yang tidak punya pilihan, atau malaikat juga. Kita bisa memilih. Dan Allah menjanjikan pertolongan bagi hambanya yang benar-benar hatinya sadar hamba Allah dan bersikap sebagaimana hamba. Tidak semua orang merasa sebagai hamba Allah, dan tidak semua orang bersikap sebagai hamba kepada Allah. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah bukan hanya mengakui Allah Tuhannya, penciptanya, penguasanya, pengatur, tapi memang bersikap menghamba. Kan ada yang mengakui tapi tidak menghamba. Nah, dalam kehidupan ini kita ini akan ditolong Allah ketika kita benar-benar memposisikan hati, akal, dan sikap kita sebagai hamba di hadapan Allah. Contoh tadi, kita kan nyata ya, kita memerlukan sesuatu. Ini kita sangat perlu. Dalam kehidupan ini banyak yang kita perlukan, dan semua yang kita perlukan adalah pasti milik Allah. Tidak ada satupun yang bukan milik Allah. Karena pemilik apapun, kita mikir sesuatu yang kita pikirkan itu pasti ada inputnya, dan pasti itu adalah yang Allah miliki. Tidak ada di jagat ini pemiliknya selain milik Allah. Tidak ada di jagat ini yang bisa membuat sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah. Dan tidak ada yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita selain Allah yang Maha Tahu. Yakin sampai di sini?
ketakutan yang kita rasakan itu hanya sarana supaya kita dekat dengan Allah itu saja. Jadi akan menjadi beres urusan ketika kita menjadikan semua keperluan kita, keinginan kita, ketakutan kita, kecemasan kita membuat kita betul-betul jadi hamba Allah, dan Allah lah nanti yang mencukupi. Nih seperti tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, bersungguh-sungguhlah dengan sifat kekuranganmu, niscaya Allah akan membantu engkau dengan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita ngaku ke Allah tuh bahwa saya ini nggak punya apa-apa, tidak punya apapun, bahkan diri ini pun bukan milik saya, hanya engkau ya Allah pemilik. Dan itu benar-benar bukan cuma di mulut, tapi hati itu benar-benar tidak ada, saya tidak punya, ini bukan milik saya tubuh ini, semuanya bukan milik saya, harta, benda, keluarga, enggak ada pemilikan, semuanya hanya milik Allah. Nah kalau sudah yakin begitu dan terrealisasi, dibuktikan dengan ringannya sedekah, karena ada yang mengakui semua milik Allah, semua titipan Allah, tapi giliran sedekah enggak mau, dia pelit, masih hitung-hitungan sekali ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah menghamba kepada Allah, tidak bisa bergabung antara yakin dengan kikir, karena kikir itu kurang yakin. Jadi baru di lisan saja, saya semua titipan Allah, semua milik Allah, itu mudah. Tapi buktinya adalah melepas, sedekahnya ringan, zakatnya dipenuhi, wakafnya, apapun menjadi ringan, karena dia tahu ini adalah milik Allah, kembali kepada pemiliknya. Ketika seorang hamba yakin dan membuktikan ketidakpemilikannya, nanti Allah akan mencukupi dengan kekayaannya. Nah selama ini kita ragu dengan jaminan Allah ya. Cirinya ragu dengan jaminan Allah yaitu berat sekali untuk sedekah tuh, berat, karena kita merasa lebih terjamin dengan apa yang kita miliki dibanding dengan janji Allah. Ini memang tidak mudah, harus ada riadohnya, melepas sandaran-sandaran. Kemudian lainnya adalah merasa kita jahil, benar-benar nggak tahu apa-apa nih saya ini, kecuali ilmu yang Allah beri, hidayah yang Allah beri, selebihnya nggak tahu apa-apa. Makanya selalu menghibah, wahai yang maha tahu segalanya, untuk hal apapun minta tolong, termasuk sendal misalkan tidak ketemu, itu minta tolong ke Allah. Kita tidak tahu, minta dibimbing. Kita mau baca buku, tidak tahu mana nih buku yang paling pas ilmunya dengan keperluan kita saat ini, tapi Allah maha tahu. Membeli buku minta tolong kepada Allah, membaca buku minta tolong kepada Allah, mau berguru minta tolong ke Allah, karena Allah lah yang paling tahu siapa guru yang bisa membimbing kita. Jadi pekerjaannya tuh kayak orang bodoh yang selalu minta dibimbing. Masalahnya kalau orang bodoh terus-terusan minta ke kita, kita jadi jengkel. Tapi kalau Allah mengetahui hambanya mengakui kebodohannya dan terus menerus minta bimbingannya, petunjuknya, tuntunannya, ilmu darinya, itu yang disukai. Semua ilmu milik Allah, petunjuk milik Allah. Yang ketiga, kita harus mengakui nih ketidakberdayaan kita. Tadi kepemilikan, kemudian kejahilan, keilmuan, kebodohan kita, dan kelemahan ini. Kita harus mengakui nih kelemahan kita ini ya, jangan petantang petenteng dengan otot, dengan kekuatan. Sebetulnya
kalau orang jagoan itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada tuh satu saja, Allah melindungi gitu. Wah itu jago perang. Enggak, belum waktunya mati saja. Kalau sudah waktunya, kalau gitu untuk apa berlatih? Berlatih itu ibadah. Yang terlatih juga semuanya mati, benar? Bahkan jago itu, jago berkelahi itu bisa memperlemah seseorang, karena dia akan lebih bersandar kepada ototnya, ilmunya, daripada Allah yang menguasai. Hadirin sekalian, ini serius. Jago berkuda tuh karena Allah saja yang melindungi. Kalau Allah mau, tinggal buat kudanya terpeleset atau kudanya emosi, ya mungkin kita dengar tanpa bermaksud merendahkan ya. Salah seorang santri kita yang terlatih kuda, jago berkuda, akrab dengan kuda, sedang trekking begini, kuda yang depan kesundul oleh kuda belakang, tersinggung, disepak kuda belakang, tapi kenanya bukan kena ke kuda, kenanya kena ke tulang kering, patah langsung. Ya, ada sahabat saya seorang, semoga Allah menyayangi beliau, jago berkuda. Oh Masya Allah, tahan berkuda bisa ratusan kilometer. Suatu saat kudanya mau berkelahi, ditarik tuh talinya, ternyata kuda besar itu melawan. Akhirnya dia tertarik oleh tali kuda dan ya seakan terbang begitu karena megang tali, dan disambut oleh kaki kuda, pek ke sini nih, sampai keluar air mata terus. Ini karunia Allah yang membuat seseorang bisa terpelihara dari rasa jago. Karena rasa jago, rasa hebat itu tidak sesuai dengan kehambaan. Harusnya la haula wala quwata illa billah. Jadi walaupun kita sangat terlatih, sangat kuat, kita harus tahu bahwa yang namanya selamat itu cuma satu pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Mau jago latihan siang malam, ada teman tuh helikopter jatuh, sudah selesai. Ada yang terlatih, terperosok, kena luka dan tidak sembuh, meninggal. Saya mendengar berita, bukan hanya mendengar, berjumpa dan berbincang-bincang dengan salah seorang prajurit yang terlatih sekolah di dalam dan luar negeri, tapi suatu saat kena virus, tidak bisa mengangkat tangannya, lama-lama tidak bisa melangkah kakinya. Jadi ketika apel juga sudah tidak bisa mengangkat tangan. Dan beliau cerita di kursi roda dengan alat penahan leher. Saya prajurit terlatih di dalam di luar negeri, sekarang duduk begini di masjid ini. Beliau ceritanya di masjid. Tidak ada yang bisa menolak. Saya bersyukur diberi sakit ini, sehingga saya sadar saya tidak ada daya, tidak ada upaya. Sambil menangis beliau cerita. Dan wafat. Tidak ada apa-apanya. Pangkat, senjata, ya, ilmu, pengalaman. Ini saya begini. Untuk tegak leher saja tidak bisa. Nah hadirin sekalian, tapi waktu AA mendengar beliau cerita itu dalam sekali itu ya, sambil mengeluarkan air mata, menyesali ya hal-hal yang kurang baik, yang karena dia merasa ada kekuatan dan kekuasaan. Sebelum diambil, akuilah, walaupun kita sangat terlatih, gak ada tuh hebat, jago, terlatih, luar biasa, enggak ada. Yang ada tuh satu saja, Allah melindungi. Nah, kalau yakinnya seperti itu, maka ketika santri
mau ikut pertandingan berkuda dan memanah, minta didoakan. Mau doa apa? Mau doakan jadi juara? Gak mau. Buat apa jadi juara? Tidak penting jadi juara. Yang penting bertanding jadi amal soleh. Sudah cukup. Jadi juara kemudian sombong, ujub, takabur, apa artinya sebuah piala yang mengotori hati? Termasuk yang dulu siapa minta didoakan mau ikut musabaqah tilawatil Quran, doakan supaya jadi juara, enggak mau. Saya mau mendoakan supaya jadi amal soleh, supaya bisa melakukan yang terbaik dan menerima takdir terbaik dari Allah. Sudah cukup. Yang penting kan jadi amal. Buat apa dapat piala tapi di sisi Allah nggak ada amalnya? Piala plastik saja bisa beli sendiri ya, kalau nggak malu. Nah hadirin, walaupun kita mampu, terlatih, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, jangan pernah bersandar kepada kekuatan diri. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah kalau kita mengakui, nanti Allah menolong kita dengan kekuatannya. Kalau kita mengakui kefakiran, Allah mencukupi kita dengan kekayaan. Kalau kita mengakui saya ini berlumur dosa, sholat tidak pernah khusyuk, pikiran kotor, mata zina, mulut tidak terjaga, mengakui dan tobat. Nah orang yang mengakui kehinaannya di sisi Allah, Allah nanti yang akan memuliakannya. Bukan saya sudah tahu ilmu, saya rajin ibadah, saya tahajud tiap malam, saya odoj one day one juice, saya Allah tahu ini bisa nanti hina, nanti dia diperlihatkan kehinaan karena dia merasa mulia dengan amalnya. Coba jujur, sholat asar barusan berapa persen? Kalau Allah buka ya, misalkan ketidakkhusyuan itu menimbulkan belatung dan khusyuknya itu tidak ada belatung, belatungan barusan kita sholat itu. Betul? Ini harus dilatih hadirin, karena adanya ilmu, adanya pengetahuan yang kita miliki, kuliah, belajar, pesantren, gelar, kadang-kadang jadi sandaran, bukan Allah yang jadi sandaran. Kita berlatih tiap hari, wah naik gunung dan sebagainya, sepeda, bela diri, kadang-kadang Allahnya jadi lewat. Kita bersandar kepada sabuk ya, kemudian berpengalaman, padahal lihat punten ya, semoga Allah memuliakan Muhammad Ali, disebutnya juga the greatest ya, akhirnya kan tidak bisa menahan. Parkinson itu kasih sayang Allah yang membuat beliau mudah-mudahan lebih tersadar bahwa kekuatan itu hanya dari Allah. Jadi waspadalah merasa mulia, waspadalah merasa kaya, waspadalah merasa kuat, waspadalah merasa pintar, sampai lupa kepada Allah pemilik yang dia titipkan kepada kita. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ada yang akan ditanyakan? Rekan-rekan sekalian, sekarang COVID di Indonesia semakin merajalela. Jakarta akan di lockdown kembali seperti semula karena sudah dianggap sangat kritis situasinya. Disebut kritis karena akan terjadi kolaps, yaitu jumlah yang sakit dengan kapasitas rumah sakit, obat-obatan, tenaga kesehatan tidak seimbang, sehingga seperti yang kita lihat di beberapa negara, yang sakit itu sudah tidak bisa dibawa lagi ke rumah sakit dan terjadilah meninggal parah dan meninggal tidak terkendali, sehingga mayat-mayatnya saja sudah sulit untuk dikuburkan karena overkapasitas. Nah, syariatnya harus disempurnakan ya.
Pengajian kita pun walaupun ini tidak resmi ya, tidak ada undangan untuk ikut pengajian, tapi kalau dirasa nanti akan membahayakan, maka mungkin lewat media sosial saja. Disiplin, karena yang menentukan secara syariat sikap kita adalah kita sendiri. Syariat ya, mau keluar dari rumah atau di rumah kita tentukan, mau pakai masker atau tidak kita yang tentukan, mau salaman dengan orang atau tidak kita tentukan, mau masuk ke dalam kerumunan atau tidak. Jadi ini boleh jadi ujian besar bagi kita untuk disiplin. Kita harus menyelamatkan diri dan keluarga, maka tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan mau di tempat tertutup berlama-lama, dan hindari kerumunan, serta sempurnakan doanya, istighfarnya, sedekahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini, ampuni kami ya Rabb. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukri wa khusni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Jadikan setiap saat hati ini selalu ingat padamu. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu. Jangan pernah ada yang memenuhi hati ini selain hanya Engkau ya Allah. Jangan ada cinta yang membara selain cinta padamu. Jangan ada kerinduan yang menggebu di hati kami selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu. Jangan pernah ada sandaran di hati ini selain bersandar padamu. Dan jangan biarkan kami dicekam takut selain takut murkamu, takut tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, lindungi kami dari wabah ini. Wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, berikan perlindunganmu dari wabah ini ya Karim. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Jadikan husnul khotimah bagi yang Engkau panggil pulang. Ya Allah, sempurnakan ikhtiar kami di jalan-Mu. Jadikan ikhtiar ini pendekat kami kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ada sahabat saya yang dalam situasi sulit kemarin meminjamkan kendaraan dan beliau saat ini positif COVID. Minta didoakan. Mari kita baca Fatihah dan semoga keberkahannya membuat doa kita diijabah untuk kesembuhan beliau. Untuk sahabat alam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa ya Allah ya Rabbana sa'idhi bil ba'sa wasfihu ya Allah la syifa illa syifa syifa la yuqadiru saqama. Amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah yang maha mendengar menyembuhkan juga saudara-saudara kita yang sakit lainnya.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.